Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini, kita bisa berjumpa kembali di channel yang insya Allah menginspirasi dan memotivasi dalam kehidupan. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sahabat HR Channel, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang kisah Sang Panglima Besar Jenderal Sudirman, dengan karisma yang luar biasa. Namun sebelum lanjut, jika sahabat semua berkenan, untuk membantu subscribe, like, comment, and share channel ini, agar sahabat semua tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini, terima kasih. Jenderal Sudirman adalah salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, yang kiprahnya sangat diakui di seluruh pelosok negeri, dengan keistimewaan yang luar biasa. Pahlawan nasional yang satu ini tak hanya memiliki prestasi gemilang dalam hal pertahanan, namun juga memiliki karomah dan karisma luar biasa, yang jarang diketahui publik. Lantas seperti apa kisah lengkapnya? Berikut ini kesaksian dari salah seorang putra bungsu Jenderal Sudirman, Muhammad Teguh Sudirman. Dikutip dari Viva, Jumat, tanggal 5 April tahun 2024. Diketahui, prestasi Jenderal Sudirman bermula saat masih berpangkat kolonel dalam memimpin pasukan Tentara Keamanan Rakyat. Ia berhasil mengusir pasukan tank sekutu di Ambarawa, menjadi landasan bagi kariernya hingga menjadi Panglima TKR yang kemudian menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Sudirman dikenal memiliki karamah dan karisma yang luar biasa ketika memimpin pasukan TKR melawan penjajah. Kemampuannya dalam strategi militer diakui luas, dengan perhitungan yang matang, tepat, dan akurat menjadi salah satu keunggulannya. Diketahui sang jenderal pernah berguru ke tokoh spiritual Kiai Haji Busro Syuhada, seorang ulama besar yang berasal dari Banjarnegara. Selain itu rupanya sang jenderal besar ini juga mempunyai amalan atau jimat yang selalu diandalkannya. Namun jimat yang dimaksud, bukan jimat benda seperti keris ataupun tongkat. Namun yang pertama adalah dirinya selalu menjaga wudhu. Kedua, selalu salat pada awal waktu, dan ketiga ikhlas berjuang. Muhammad Teguh Sudirman mendengar banyak cerita tentang kelebihan ayahnya itu. Teguh lahir pada 1949, ketika ibunya bersembunyi di Keraton Yogyakarta, dan pada saat ayahnya bergerilya. Dia tak sempat bertemu dengan ayahnya, yang meninggal 2 bulan sesudah dia lahir. Teguh hanya mendengar kisah Jenderal Sudirman dari sang ibu, Siti Alfiah. Satu di antara penggalan ceritanya, ketika Sudirman sampai di Gunung Kidul, Yogyakarta. Sudirman tak mengizinkan pasukannya beristirahat lama-lama. Benar saja, beberapa saat kemudian, pasukan Belanda tiba di lokasi peristirahatan pasukannya. Jika Sudirman yang dalam sakit dan tubuh rapuh, tak segera meminta mereka untuk jalan lagi, pertempuran tak akan bisa dihindari. Dan bisa jadi pasukan Bapak kalah, kata Teguh. Selain itu ada kisah Jenderal Sudirman yang bisa lolos dari kepungan tentara Belanda yang hendak menangkapnya saat singgah di salah satu rumah rakyat jelata di Kediri, Jawa Timur. Rupanya ada anak buah sang jenderal yang berkhianat. Sang pengkhianat itu pun membawa sejumlah tentara Belanda untuk menangkap Sudirman. Kemudian seorang prajurit melapor kepada Jenderal Sudirman bahwa tentara Belanda telah mengepung tempat persembunyian mereka. Lalu sang jenderal yang bersahaja ini mengajak para prajuritnya untuk menggelar zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun turun di mana ketika ditunjukkan terhadap sosok Sudirman, ketika komandan tentara Belanda itu ternyata tidak percaya dan malah memerintahkan untuk mengeksekusi dengan menembak anak buah Jenderal Sudirman yang berkhianat itu. Karena sang anak buah yang telah menjadi mata-mata Belanda itu dinilai telah berbohong. Sudirman, yang selalu menyamar sepanjang gerilya, juga kerap diminta mengobati orang sakit. Di sebuah desa di Pacitan, Jawa Timur, Teguh bercerita, Sudirman dan pasukannya kelaparan karena tak menemukan makanan berhari-hari. Saat rombongan ini beristirahat, seorang penduduk menghampiri mereka dan meminta air mantra untuk kesembuhan istri lurah di situ. Sang Panglima Besar mengambil air dari sumur, kemudian meniupkan doa. Ajaib, istri lurah yang terbaring payah itu bisa bangun setelah minum. Pak Lurah pun mempersilakan Sudirman dan anak buahnya beristirahat. Ia menjamunya dengan berbagai menu masakan. Baru setelah itu Bapak mengenalkan diri, kata Teguh. Selain itu, konon ada cerita jika Jenderal Sudirman memiliki keris penolak mortir.
Kisahnya dimulai saat suara pesawat membangunkan desa Bajulan yang senyap pada suatu hari di awal Januari tahun 1949. Lalu penduduk desa di Nganjuk, Jawa Timur, yang tengah berada di sawah, halaman, dan jalanan itu panik masuk ke rumah atau bersembunyi ke balik pepohonan. Warga Nganjuk tahu itu pesawat Belanda yang sedang mencari para gerilyawan dan bisa saja memuntahkan bom atau peluru. Tak terkecuali Jirah, perempuan 16 tahun itu gemetar di dapur, seraya membayangkan bubuknya dihujani peluru. Menurut dia, di rumahnya ada 9 laki-laki asing sebagai tamu Pak Kedah, ayah angkatnya, yang dia layani makan dan minum. Meskipun tak paham siapa orang-orang ini, Jirah menduga mereka yang sedang dicari tentara Belanda. Sewaktu pesawat mendekat, dia melihat seorang yang memakai beskap duduk di depan pintu dikelilingi 8 lainnya. Saya mengintip dan menguping apa yang akan terjadi dari dapur, kata Jirah. Lelaki pemakai beskap yang oleh semua orang dipanggil Kiain atau Pak Kiai itu mengeluarkan keris dari pinggangnya. Keris itu dia taruh di depannya. Akhirnya video pembahasan kali ini, jika terdapat kesalahan atau kekeliruan, kami minta maaf yang tiada batasnya. Akhir kata, wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.